Dingin dan sejuknya hawa kota Malang tidak menyurutkan semangat Marni dalam mencari rezeki atau bisa dikatakan dosa. Malam ini pula hutang orang tuanya lunas terbayar. Tak terhitung sudah berapa batang rokok yang ia bakar untuk menghilangkan rasa jenuhnya menunggu asep. 5 tahun lalu, kejadian yang sama terjadi. Hujan baru saja selesai mengguyur kota Malang, Marni menunggu di halte dekat kampus tercintanya. Ditatapnya jam yang melingkari tangan indahnya. Azan maghrib sudah terdengar. Namun bus yang ia tunggu tak kunjung datang hingga suara klakson mobil mengalihkan pandangannya. Logo biru putih yang tak asing menyita perhatiannya. Ya, dia Reza. Kakak kelas yang sejak ospek sudah mencuri perhatiannya mulai turun dari mobil. Semua terasa singkat ketika ia sudah berada di dalam mobil. Harum kopi mulai menggelitik indera penciumannya saat pintu mobil tertutup. Semua terasa hangat, ditambah lantunan band Mocha lebih terdengar romantis. I remember, begitu lirik yang dinyanyikan bersama ketika Reza mulai menggenggam wanita incarannya. Tak ada hal spesial selain tatapan serius dan tingkah lucu Marni. Saat itu pula mobil tepat berhenti di depan pagar yang Marni tahu betul tidak ada variasi bendera kuning tadi pagi. Sayup suara tahlil memenuhi ruang tamu dan pekarangan rumah di kawasan komplek rumah Marni. Luruh sudah semua air mata yang ia punya. Kedua orang tuanya memilih pergi bersama dengan sejuta luka dan hutang yang membengkak. Ia menyesal memilih kuliah, ia menyesal pulang telat, dan ia menyesal akan dirinya yang tidak bisa berguna selama ini. Dering telepon menghentikan lamunannya akan masa lalu. Kamu pulang sendiri mulai malam ini, aku udah gak diperintah lagi sama si Mami. Terus ini gimana? Gak mungkin ada ojol jam segini. Huft, ya udah aku jemput. Gak kerasa ya udah 5 tahun aja. Iya, ya udah cepet. Malam ini akan menjadi sejarah bagi hidupnya, menjajakan tubuh bukan pilihan ke depan. I remember sentuhan bedak menjadi penutup make up Marni pagi ini, ditatapnya sekali lagi tubuh yang saat ini memakai kemeja putih ini. Masih tampak sama, hanya payudaranya yang sedikit mengendur dimakan usia dan ribuan tangan jahil yang saling menggapai. Hari ini ia mencoba melamar pada salah satu toko kelontong di daerah Pasar Malang. Minggu kemarin menjadi hari terakhirnya menjadi kupu-kupu malam. Sekarang ia sudah menjadi kepompong dan akan menjadi ulat kemudian. Mbak, ini kembaliannya. Iya, Kang. Angkot berwarna hijau mulai menjauh tergantikan panasnya kota Malang. Shivi gak maju enggal. Lantunan lagu Mandarin membisiki telinga Marni. Toko dengan nuansa merah dan ornamen naga terlihat memutari setiap sudut toko. Hanya bisa menunduk dan mulai memperkenalkan diri pada Ko Atong. Jadi, dulu kamu pernah kerja di toko juga begitu? Iya kok, kemarin baru aja keluar karena udah tutup tokonya, saya bisa komputer. Hehe, iya saya tahu. Sebenarnya toko ini mau tutup, tapi anak saya mau nerusin. Jadi saya diterima kok. Tanya Marni penuh harap, pintu rawangan itu terbuka tanpa ada jeda di antaranya. Beh, itu ada Om Andre di depan. Katanya pesanan 1 minggu lalu udah ada belum? Si Andre ngeganggu banget, yang kamu ganti interview nang Marni. Ucap Ko Atong sembari meninggalkan Marni. Suasana hening pun terjadi. Marni sudah biasa menghadapi situasi ini kala permainan berakhir dan menunggu rupiah yang ia dapat. Tatapan hina selalu memenuhi penglihatannya. Tarikan resleting menyentuh indera pendengaran. Dan tak lupa, kamu enak, cuma saya kurang puas. Tapi tidak dengan hari ini, tatapan Ryan begitu berbeda. Tak ada meremehkan apalagi menghina. Tatapan sewajarnya, tatapan yang pernah ia lihat sebelum menjadi sampah. Air matanya menetes perlahan. Ryan mengambil tisu yang harusnya Babeh simpan di toilet. Marni tertawa melihat tingkah malu Ryan yang memberikan tisu toilet kepada dirinya. Ryan hanya bisa menahan malu dan mulai mengalihkan pertanyaan.
Kamu ngerokok? Iya, tapi udah jarang kalau sekarang. Aku Ryan, anaknya Ko Atong. Kamu? Marni, kamu suka nonton film gak? Tergantung. Kalau ada waktu sama yang nemenin. Tapi yang jelas, bukan tisu WC kepi cuate, gurau Marni dengan senyum jahilnya. Hehe, kamu cantik. Puji Ryan tanpa sadar, saling lempar canda dan rayuan mengisi toko kelontong kala itu. Andai Marni bisa memutar waktu dan memilih untuk tidak dilahirkan, mungkin ia memilih seperti itu. Rasa dosa dan jijik bercampur, dan merasa tak pantas berdialog bersama Ryan. Marni diterima bekerja, mulai besok tak ada lagi menunggu jemputan melayani dan merasa berdosa. 4-0, 0 WIB Marni tak kunjung tidur. Begitupun dengan Amelia yang masih asik dengan gawai di tangannya, terlihat notifikasi mengedip malu di ujung gawainya. Kemarin Ryan bilang suka sama aku. Terus, aku bingung harus jujur atau gimana. Kalau aku jujur, kayaknya dia bakal nolak bahkan pecat aku. Apalagi kalau aku bohong pasti kedepannya bakal gak bener. Marni menghela nafas. Ia bingung, apakah Ryan sungguh-sungguh mendekati atau hanya takjub sesaat pada bentuk tubuhnya. Ia tak menyangkal jika banyak tatapan, tak senonoh, dengan jelas ia tangkap. Tak ayal dengan Ko Atong selaku ayah Ryan. Kok diem, Liz? Hanya terdengar helaan nafas. Amelia pun bingung harus menjawab apa, posisinya pun serba salah. Ia pun saat ini sedang bertelanjang dada bersama pelanggannya. Jika ia menyuruh Marni jujur sama saja dengan bunuh diri. Saran kamu gimana, Mel? Kamu jujur aja, itu lebih baik ke depannya. Tapi iya juga sih. Udah azan, Mel. Aku tutup dulu teleponnya. Suara azan subuh mulai terdengar, Marni pun beranjak dan memulai rutinitasnya hari ini. Mandi, makan, bekerja. Sudah 3 bulan rutinitas ini ia lakukan, dan tak ada yang salah. Hingga kemarin, Ryan menyatakan perasaannya. Kemarin, sore tepat di antara lemari yang menyimpan persediaan toko. Marni bisa bantuin aku pegangin tangga nggak? Bentar kok, ini dikit lagi. Jawab Marni yang sedang merapihkan uang hasil penjualan hari ini. Tahan sebentar, Mar. Ini aku mau ngambil tepung yang udah expired. Ucap Ryan yang sudah menaiki tangga. Iya kok. Emang tepungnya kok cepet banget expired? Gak tahu nih si Ko Atong beli dari cewek kemarin, ditipu kayaknya. Padahal SPG-nya cantik loh kok, aku aja kalah. Helaan nafas Marni terdengar merdu di telinga Ryan. Perlahan debu dan butiran tepung mulai berjatuhan dan membentuk hujan tepung yang sangat syahdu kala itu. Ryan yang sudah turun dari tangga seketika takjub melihat Marni yang sedang menutup hidung dan menepuk bajunya. Tingkah lucu dan cantik membuat Ryan tak sadar dan mendekat ke arah Marni. Dengan perlahan tangan Ryan mulai menggapai pundak Marni dengan tangan bergetar dan suasana semakin sepi saat Johnny, pegawai Ko Atong pamit, pulang 10 menit lalu. Hanya ada suara kipas angin dan denting jam dinding yang saling mengejar. Ditatapnya lensa coklat milik Marni yang semakin mengecil. Senyum penuh makna saling tergambar. Dingin yang Ryan rasakan saat menggapai Marni dengan penuh sukma. Marni tahu betul jika Ryan sedang dipengaruhi nafsu besar. Ditatapnya raut muka Ryan yang mulai menikmati. Marni tahu Ryan tak sebesar Ko Atong yang ia lihat saat diberi kebahagiaan SPG tepung beberapa hari lalu. Namun, rasa cinta membuat perasaan Marni memuncak dan sampailah timbul puncak kebahagiaan Ryan yang pertama. Seketika hawa panas melingkupi keduanya. Suasana canggung mulai memenuhi ruangan yang dipenuhi bahan sembako itu. Ryan terperangah akan ciptaan Tuhan yang sempurna. Sungguh kacau pikiran Ryan saat Marni dengan perlahan membahagiakan Ryan. Waktu seakan berjalan lambat saat Marni mulai cermat menelusuri relung jiwanya. Sensasi pengapnya udara bercampur. Rasa tak biasa membuat Ryan tersadar. Marni belum merasakan puncak kebahagiaan.
Kamu kenapa nggak bilang Marni kalau belum nyampe? Hah? Baru pertama kali Marni mendapat respon yang peduli akan kebahagiaan dirinya. Hanya terpaku akan pesona Ryan yang semakin menjadi di saat memandanginya. Ah, harum Marni, aku suka. Lagi dan lagi rayuan Ryan membuat pipi putih Marni merona dan kian panas. Ryan kan aku malu kalau kamu gitu terus. Aku marah nih. Namun, Ryan tak menggubris Marni, dan dengan serius menikmati, perasaan Marni mulai bergetar, dan tanpa sadar tangan Marni menjambak rambut Ryan. Ash, Ryan. Hehehe. Ryan hanya bisa tertawa jahil melihat Marni yang terus bergetar. Shh, Ryan, shh. Marni semakin gelagapan menikmati saat-saat yang begitu hebat. Ryan tak menggubris jambakan Marni. Ah, Marni. Banjir menyembur ke arah wajah Ryan yang sudah dipenuhi keringat. Pacuan detak jantung keduanya kian bertabuh, seirama dengan jatuhnya hujan di kota Malang sore itu. Marni masih bergetar dan matanya memejam menahan rasa rindu terhadap besarnya kasih sayang. Marni, aku cinta sama kamu, ucap Ryan tanpa memperdulilkan muka Marni yang semerah kepiting rebus. Pandangan Marni kabur dan hanya bisa memeluk dada tegap Ryan yang saat itu Marni baru tahu ada tato naga di antara leher dan dada Ryan. Kamu gak usah jawab sekarang. Aku suka kamu lebih dari yang kamu tahu. Dengan perlahan Ryan kembali memakaikan kemeja Marni dan saling membersihkan diri sebelum memilih pulang.